Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman masih membincangkan soal tuduhan ijazah palsu yang menimpa mantan Presiden RI, Insinyur Haji Joko Widodo. Ternyata begitu banyak yang diungkapkan oleh para penuduh itu yang tidak berkesesuaian, kontradiksi. Artinya apa? Artinya itu terlahir bukan dari sebuah fakta, tapi dari sebuah imajinasi, dari halusinasi mereka sendiri. Dari waktu ke waktu serba tidak ada kesesuaian, berbenturan. Bahkan dalam satu perbincangan, dalam satu segmen perbincangan pun sudah berbenturan, sudah bertabrakan. Artinya memang tidak bersandarkan fakta, tapi bersandarkan pada imajinasi, halusinasi, dan kebohongan. Ini tidak hanya kita jumpai pada Bambang Tri, tapi juga kita jumpai pada trio RRT dan para penuduh ijazah palsunya lagi. Bambang Tri sebagai sumber pokok dari isu yang menimpa Jokowi maupun keluarganya. Ini jelas-jelas, kalau menurut saya pribadi, orang yang bermasalah dengan kejiwaannya. Itu nampak sekali bahwa segala omongannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tidak bisa dipertanggungjawabkan secara mental, secara moral, apalagi secara hukum. Tidak bisa. Ini kayaknya perlu penanganan dari psikolog, psikiater, atau mungkin langsung ke rumah sakit jiwa. Banyak sekali hal yang tidak masuk akal. Dalam sesi perbincangan dengan Tifa dan Refli Harun, sudah bisa tergambar bahwa pikiran Bambang Tri ini sangat kacau. Tapi ironisnya apa? Bambang Tri ini dianggap sebagai guru oleh para penuduh ijazah palsu. Rismon, Roy, Tifa berguru pada Bambang Tri dalam hal tuduhan ijazah Jokowi palsu. Kemudian para intelektual lainnya mengamini, mengimani dari trio RRT. Ada Ikrar Nusa Bakti, ada Rias Rasid, ada Abraham Samad, dan lain-lain. Banyak sekali. Inilah yang terjadi di negeri ini. Benar-benar dunia intelektual kita mengalami titik nadir, di mana orang yang notabene mengakunya berpendidikan tinggi, tapi nalarnya, maaf saja, rendah sekali. Tidak memenuhi standar kualitas yang sebagaimana layaknya orang berpendidikan. Akan coba saya putarkan salah satu video perbincangan antara Refli Harun, Bambang Tri, dan juga Tifa. Walaupun begitu banyak perbincangan mereka, kalau dikupas satu persatu akan menghabiskan durasi yang sangat panjang. Maka saya akan cuplik sedikit-sedikit. Nantinya akan saya sosialisasikan ke beberapa konten. Ini akan saya cuplik sendiri biar masyarakat tidak bingung. Kalau terus terang, kalau saya mengikuti kasus ini sejak bulan Maret ketika Rismon dan istrinya ke perpustakaan Fakultas Kehutanan, saya cukup paham dari A sampai Z tentang mereka, tentang tuduhan mereka. Tapi belum tentu untuk para pemirsa channel saya atau teman-teman saya, belum tentu. Makanya biar tidak bingung, saya akan lebih memilih segmen-segmen tertentu, kemudian akan saya lanjutkan dengan konten-konten berikutnya biar tidak bingung. Coba akan saya putarkan satu segmen dari perbincangan antara Refli Harun, Tifa, dan juga Bambang Tri. Nah, sekarang kita juga bisa menjejaki siapa tuh itu Hari Mulyono, yang saya sekarang nih yakin dengan hasil penelitian macam-macam itu ijazahnya itu dipakai Jokowi yang UGM itu loh. Ya toh. Lah Hari Mulyono ini siapa? Gitu loh. Ternyata Hari Mulyono ini juga anaknya Heru Purnomo dengan Sujiatmi itu. Itu sumbernya dari mana, Pak? Gimana, Pak? Kalau yang Hari Mulyono itu adalah anaknya dari Sujiatmi, Iya. sumber Bapak dari mana? Begini,
versinya pihak sana lah, Jokowi sendiri itu lah. Bohong. Sumarno misalnya dipakai dalam foto ijazah UGM. Nah, kalau Hari Mulyono dipakai yang itu, yang wisuda, gitu loh, ya toh. Ya menginterap aja. Jadi kalau dari pandangan Mas Bambang itu ijazah UGM itu, ya itu produksi mana itu? Ya ini sebenarnya yang UGM ini kan sudah saya nyatakan dalam buku saya juga, itu palsu lah, bisa palsu itu. Sekarang ini, dalam posisi sekarang ini, mengingat tanda tangannya aja nggak cocok dengan ijazah rektor, tanda tangan rektor di tempat lain, ya saya semakin yakin kalau begini ya pramuka lah, ini produksi pramuka. Kan di situ kan keterangannya itu ada yang tukang palsu tanda tangan gitu-gitu. Ya, kalau saya ditanya, saya yakin itu produksi pramuka yang UGM ini lah, gitu. Ya, iya. Sangat kacau ya apa yang tadi disampaikan oleh Bambang Tri di hadapan Tifa dan juga Refli Harun. Setidaknya ada dua hal pokok yang disampaikan oleh Bambang Tri tadi, yaitu mengenai silsilah dari almarhum Insinyur Hari Mulyono. Dalam kenyataan, Insinyur Hari Mulyono itu adalah kawan Jokowi di Fakultas Kehutanan yang kemudian menikah dengan adik kandung Jokowi yang bernama Idayati. Tapi versi Bambang Tri lain, bahwa Hari Mulyono itu adalah saudara dari Jokowi, satu ayah, lain ibu, dari seorang bapak yang bernama Heru Purnomo, tokoh PKI yang pernah ditahan di Nusa Kambangan. Jadi Heru Purnomo berhubungan dengan Yap Meiwa, Cina Komunis, melahirkan Jokowi. Heru Purnomo dengan Sujiatmi melahirkan Hari Mulyono dengan Idayati. Ini sudah kacau sekali. Dimana secara fakta, Sujiatmi itu sebenarnya ibu kandung dari Jokowi. Dan secara fakta, Insinyur Hari Mulyono itu orang lain. Orang yang terlahir dari keluarga di Lawean, Juragan Badik. Jadi oleh Bambang Tri dikacaukan. Akhirnya tadi tercetus. Tifa mungkin juga sudah bingung dengan ajaran silsilah keluarga Jokowi dari Bambang Tri. Sehingga dia tercetus bertanya, dari mana sumber yang mengatakan bahwa Hari Mulyono itu anak dari Heru Purnomo. Bambang Tri dengan entengnya mengatakan, itu publikasi dari pihak sono, dari pihak Jokowi. Apa masuk akal? Jokowi mengacaukan silsilah keluarganya sendiri, di mana secara fakta dia anak dari Bapak Wijiatno Notomiarjo dan Ibu Sujiatmi. Tapi dia mempublikasikan dirinya sendiri sebagai anak dari Heru Purnomo yang memiliki adik tiri bernama Hari Mulyono dan Idayati. Apa masuk akal seperti itu? Nggak masuk akal. Artinya Bambang Tri memang raja bohong. Ketika dia dicecar oleh Tifa, dari mana sumber yang mengatakan bahwa almarhum Hari Mulyono itu anak dari Heru Purnomo? Dia tidak siap jawaban. Dia spontanitas hanya mengatakan, dari publikasi pihak sono, dari pihak Jokowi. Itu jelas bohong besar. Yang kedua, dari segmen ini tadi, Bambang Tri mengaku bahwa ijazah UGM dari Hari Mulyono dipakai oleh Jokowi. Itu ya apa masuk akal? Yang namanya ijazah itu walaupun formatnya itu sudah dari percetakan, tapi untuk isian nama, isian tanggal lahir, isian nomor mahasiswa itu memang tulisan tangan, tapi pakai tinta khusus. Kalau sampai ijazahnya Hari Mulyono dipakai oleh Jokowi, itu artinya banyak menghapus isian yang bukan dari template dari cetakan, dari percetakan. Nama harus dihapus, dari Hari Mulyono dihapus menjadi Joko Widodo. Tanggal lahir, tempat tahun, bulan lahir harus dihapus, diganti dengan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Joko Widodo. Nomor induk mahasiswa harus dihapus. Apa itu masuk akal? Bisa sobek kertas ijazah kalau dihapus, diganti
isiannya, data-datanya diganti. Ini tidak masuk akal dan pasti ketahuan. Selain kertasnya bisa sobek, pasti tergerus habis kertasnya itu. Dihapus untuk diganti dari Hari Mulyono menjadi nama Joko Widodo. Dari tempat kelahiran menjadi tempat kelahirannya Joko Widodo. Dari tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Hari Mulyono menjadi tanggal, bulan, tahun kelahiran Joko Widodo. Pasti ketahuan, dengan mata telanjang pasti ketahuan. Kalau tidak sobek pasti tergerus habis. Ijazah kok dipakai orang, kan harus mengganti isiannya. Karena bohong, tidak punya pegangan, akhirnya Bambang Tri terjebak sendiri. Tadi ditanya oleh Tifa juga. Kemudian dia menjawab bahwa ijazah Jokowi itu palsu, bikinan Pasar Pramuka. Artinya apa? Bambang Tri memakai referensi dari Betor Suryadi. Jadi dalam satu pembicaraan, Bambang Tri serba kontradiksi, serba bertabrakan. Satu hal dia ngomong bahwa ijazah Jokowi itu hasil memakai dari ijazahnya almarhum Hari Mulyono. Tapi hanya selang berapa menit dia ngomong bahwa ijazah Jokowi itu palsu bikinan Pasar Pramuka. Kalau sudah pakai ijazahnya Jokowi, kalau Jokowi sudah pakai ijazahnya Insinyur Hari Mulyono, ngapain ada kalimat itu palsu bikinan Pasar Pramuka? Ini bertabrakan. Hanya dalam waktu berapa menit dia sudah memunculkan dua versi tanpa dia sadari. Artinya apa? Bohong besar. Nah, ini masyarakat harus jeli terhadap hal-hal kecil seperti ini. Bahwa ini sebenarnya kebohongan, sebuah kebohongan. Ini baru segmen berapa menit pembicaraan sudah terkuak kebohongan. Nanti akan saya sambung dengan konten-konten lainnya, kebohongan mereka semua itu, biar tidak bingung. Karena mungkin banyak pemirsa, banyak masyarakat yang tidak mengikuti persoalan ini secara detail, tidak mengikuti secara komprehensif, tidak mengikuti dari A sampai Z. Khawatirnya kalau terlalu panjang saya sampaikan akan bingung. Cukup ini menjadi pegangan dulu. Satu persatu nanti akan saya kuak kebohongan mereka. Mungkin untuk sesi ini saya cukupkan sekian. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Tetap semangat dan salam merdeka.